أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيران. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Di malam yang penuh berkah ini, dalam suasana yang berkah, Allah berikan kita rizki nikmat hujan, suasana yang mungkin hening, yang biasa jamaah sampai 100.000 sekarang berapa ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh berkah ini. Majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan taman-taman surga. Oleh karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang penuh berkah ini. Doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan istijabah. Oleh karena itu mohon kesehatan, mohon keberkahan, mohon ketenangan hati, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah wafatkan kita dengan ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan ikhwah sekalian, asatizah masyayikh hadir pada malam hari ini. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bacaan kitab kita, ngaji kita, yaitu kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ingatkan apa yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada bulan lalu. Kita membahas seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah dia yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi ini merupakan nabi yang kita katakan bahwa nabi yang Allah berikan nikmat dua nikmat yang sangat besar. Nikmat kerajaan dan nikmat kenabian. Dan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi, Allah memisahkan antara kenabian dengan kerajaan. Nabi hanya nabi saja, kemudian raja saja. Tapi ketika beliau, dari mulai ayah beliau tepatnya yaitu Nabi Daud alaihissalam, Allah mulai gabungkan antara raja dengan kenabian, yaitu pada Nabi Daud dan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun dalam satu riwayat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ditanya sahabat di antara para nabi siapa yang paling lama masuk ke dalam surga, maka jawabannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, Nabi bertanya kepada para sahabat di antara pertanyaan tadi, Nabi siapa yang lama masuk surganya? Pertama jawabannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata juga, di antara para sahabat-sahabatku ada seorang sahabat yang lama masuk surganya. Siapa itu Bapak Ibu? Di antara sahabat Nabi yang dikatakan paling terakhir atau lama masuk surganya siapa? Siapa? Usman ya. Ada yang bisa coba sebelah kanan atau Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ulama mengatakan bahwa kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Abdurrahman bin Auf termasuk hamba-hamba yang tidak cepat masuk surganya. Ternyata ini berhubungan dengan hisab. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki kerajaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba selainnya. Jadi beliau memiliki kekayaan, mungkin kita katakan seluruh alam dia miliki. Alam dunia, dari mulai alam yang nyata sampai alam yang gaib, jin,
hewan, tumbuhan, sampai yang kita katakan hal-hal yang ada di dunia ini dimiliki oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Walaupun dalam sebuah riwayat beliau telah banyak menyedekahkan harta beliau, sekian persennya itu diberikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang ulama mengatakan bahwa hal ini yang menghambat atau banyak pertanyaan checkpointnya ketika ingin lulus dari hisab itu, di mizan itu banyak hal, sehingga walaupun mereka adalah orang-orang yang senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, tapi apa yang diberikan itu harus dihisab. Karena ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa dunia ini halalnya itu akan dihisab, sedangkan haramnya itu akan diberikan siksaan. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqam. Itu ya. Oleh karena itu di sini penting untuk memperhatikan bagaimana harta itu. Poinnya adalah bagaimana harta itu. Walaupun nanti ada pembahasan dalam kitab, contohnya kitab Al-Kasbu karangan Muhammad Al-Hasan Syaibani, seorang ulama Hanafi, dan satu lagi ada kitab saya lupa itu Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada sebuah pertanyaan, mana lebih utama antara orang kaya bersyukur dengan orang fakir yang bersabar? Kira-kira mana lebih utama? Orang kaya bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Kaya bersyukur, Pak. Kalau suruh pilih mana, Pak? Ujian kita disuruh pilih, mana diberikan lebih yang kita pilih? Ujian dengan kekayaan atau ujian dengan kesabaran, dengan kefakiran, Pak? Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh pilih? Mungkin sebagian kita jelas jawabannya, saya lebih memilih diuji dengan kekayaan Ustaz daripada dengan kefakiran, seperti itu, Pak ya. Tapi insya Allah aku lihat ini mungkin PR bagi kita, Pak. Ini PR. Mana di antara dua hal ini, kaya syukur atau fakir yang bersabar yang lebih baik? Silakan nanti mungkin diprosip-prosip di internet atau ada landasannya, ada dari seorang ulama, silakan. Baik, anak kulihat kita tidak bicarakan itu. Kita akan bicarakan Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang hamba merupakan simbol dari kesyukuran. Allah berikan beliau nikmat yang sangat banyak, tetapi beliau senantiasa mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada kajian sebelumnya beliau diberikan nikmat banyak sekali. Dan ternyata nikmat itu diantaranya kuda yang sangat luar biasa indahnya. Ternyata ketika beliau melihat kuda itu di sore hari, sampai malaikat beliau berzikir petang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dalam sebuah riwayat menyembelih kuda-kuda itu, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir dan beliau berikan selebihnya kepada orang-orang. Sehingga dia dikatakan nikmat abdu innahu awwab. Dan dalam sebuah doa yang senantiasa kita hafal itu ya, doa syukur itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ini merupakan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan boleh silakan kalau kita ingin amalkan. Ini merupakan bentuk pengingat kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita ini. Fatalaba min Allah an yuqayyidahu li syukri ala ma'an'ama bihi alaihi. Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Wa ala ma khassahu bihi min maziyati ala ghairihi. Terutama kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman jika dibandingkan kepada orang-orang lain. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau membangun Baitul Maqdis, walaupun ada perbedaan riwayat di kalangan ulama tentang siapakah yang pertama kali membangun Baitul Maqdis, tapi intinya Nabi Sulaiman adalah orang yang ikut partisipasi membangun Baitul Maqdis. Ketika beliau membangun Baitul Maqdis, dalam sebuah riwayat beliau menyatakan meminta kepada Allah 3 hal. Pertama, apa yang beliau tetapkan sebagai hukum tidak bertentangan atau bersesuaian dengan hukum yang Allah berikan kepadanya. Artinya ketika ada sebuah hukum kemudian ditetapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka hukum itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan beliau. Permintaan yang kedua,
Nabi Sulaiman meminta kepada Allah diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Itu permintaan kedua. Permintaan pertama Allah kabulkan. Dan banyak hal kalau kita wafahamna dalam Al-Quran itu, Allah berikan pemahaman kepada Nabi Daud dan Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Tapi ternyata pemahaman yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, anaknya ini lebih dalam lagi ketimbang pemahaman yang diberikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nanti insyaallah kita akan buat ada sebuah kisah terkait tentang bagaimana Nabi Sulaiman memberikan keputusan. Ada dua orang wanita yang mereka mengakui seorang anak, masing-masing mengatakan ini anakku dan ini anakku, seperti itu. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat dua hal ini, beliau pertama dua wanita ini pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ketika itu dia menetapkan sebuah hukum yang mengatakan bahwa wanita anak ini adalah anak dari wanita si A, kita katakan. Tapi ternyata keduanya tidak puas. Selanjutnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kedua wanita ini datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan hukum ketetapan yang ternyata berbeda dengan ketetapan yang dibuat oleh ayahnya. Ketika itu beliau membuat ketetapan bahwa ada dua orang wanita yang keduanya menyatakan bahwa satu anak itu adalah di antara anak mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan bahwa silakan, jika satu di antara keduanya itu mengakui anaknya itu, maka beliau meminta kepada anak buahnya untuk dibelah saja anak itu. Ternyata di antara dua wanita ini ada yang menolak bahwa jangan dipotong atau jangan dibelah anak itu. Kenapa? Nah, ketika melihat ada pernyataan seperti itu, maka Nabi Sulaiman memahami bahwa wanita yang menyangkal inilah, yang tidak mau anaknya disembelih itulah atau dibelah itulah, bahwa beliau ada ibunda yang asli dari anak tersebut. Dan banyak beberapa kasus lagi yang beliau tetapkan, dan masya Allah ketetapan itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kerajaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sama juga Allah berikan dan tidak diberikan kepada orang-orang selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan permintaan ketiga bahwa jika ada orang-orang yang datang ke Baitul Maqdis dan mereka itu sholat di Baitul Maqdis ini, maka Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sepenuh hati meminta agar diampuni dosa-dosa mereka. Itu di permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi mengatakan permintaan pertama dan permintaan kedua itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permintaan ketiga, Nabi menyebutkan bahwa aku berharap permintaan ketiga ini juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sana kan ada catatan. Banyak orang-orang yang datang ke Baitul Maqdis itu mungkin saat ini ketika mereka berkunjung bukan untuk melaksanakan ibadah sholat khusyuk lillahi ta'ala, tapi bisa jadi untuk rekreasi, untuk berjalan-jalan. Kan banyak sekarang travel, beberapa travel haji dan umroh, mohon maaf, rutenya itu ya bisa saja mungkin untuk menampak sejarah atau nampak dinas sejarah, tapi tujuan utamanya bisa jadi niat bagi orang pengunjung, ya, bagi orang peziarah yang datang ke Baitul Maqdis itu belum tentu untuk lillahi ta'ala. Mereka melaksanakan ibadah sholat karena Allah Ta'ala di Baitul Maqdis ini. Bisa jadi ada niat-niat yang lainnya. Nah, itu permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga di sini beliau senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan rasa kesyukuran. Wa an yusayyira alaihi al-amal salih, dan beliau minta kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Wa an yahsyurahu idza tawaffahu ma'ibadis salihin, dan beliau meminta kepada Allah ketika nanti wafat dikumpulkan bersama orang-orang atau hamba yang saleh. Wa qad istajaba Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita ingin meminta berdoa kepada Allah, ini boleh contoh nih Pak. Pertama, doa senantiasa diberikan rasa syukur. Kedua, diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan saleh. Dan ketiga, dianggap nanti ketika wafat dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Nah, ini permintaan-permintaan yang sangat mulia sekali. Wal muradu bi walidayhi Daud alaihi salam wa ummuhu wa kanat min al-abidat. Nah, dalam kalau kita baca ini sebenarnya pembahasan atau jabaran dari ayat Rabbi auzi'ni an ashkura, Tuhanku
berikanlah kepadaku, yaitu berikanlah atau petunjuk kepadaku an asykura, untuk senantiasa bersyukur kepadamu nikmatmu allati an'amta alayya, yang engkau berikan atau nikmatkan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wal amal shalihan, dan untuk beramal saleh, tardah, yang engkau ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini 3 doa yang Nabi Sulaiman bacakan. Kalau kita katakan di sini, kita lihat wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, yaitu nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam dan ibunda beliau. Wa kanat minal abidat, dan dikatakan di sini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini, ibunda Nabi Sulaiman alaihissalam seorang hamba yang sangat saleh. Kama qala Sulaim bin Daud, sebagaimana berkata Sulaim bin Daud an Yusuf, dari Yusuf bin Muhammad bin Al-Munkadir, dari ayahnya dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, qalat Ummu Sulaiman, ibunda Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ya bunayya, ini nasihat seorang ibu kepada anaknya. Ibunda Nabi Sulaiman memberikan nasihat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa di antara nasihat beliau itu? Ya bunayya, wahai anakku, la tuksirin naum bil-lail, jangan perbanyak tidur di malam hari. Artinya kalau tidur di malam hari itu jangan terlalu banyak sekali. Fa inna kasratan naum bil-lail tad'ul 'abda faqiran yaumil qiyamah. Karena banyaknya tidur di malam hari itu akan menjadikan seorang hamba itu fakir pada hari kiamat. Makanya mohon maaf, itu mungkin di antara kita ada orang-orang yang medis tuh. Tidur berapa Pak dalam basket? Tidur 8 jam. Itu 8 jam itu memang bagaimana, itu sudah dikaji secara kedokteran atau bagaimana itu Pak? Saya belum tahu. Itu sudah ada memang kedokterannya. Memang tidur 8 jam itu bagaimana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dalam pola yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dalam beberapa hadis pemahaman sepeda yang saya baca, Nabi tidak pernah mengatakan wahai umatku tidurlah kalian 8 jam ketika malam hari, tidak. Tapi Nabi ketika dilihat, Nabi membagi malam itu menjadi 3. Coba ulama-ulama juga seperti itu. Dan ada beberapa riwayat hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak suka ngobrol-ngobrol atau menunda-nunda tidurlah pasti kita setelah melaksanakan sholat isya, kecuali memang ada hal kepentingan yang sangat penting sekali. Jadi Nabi itu mungkin bahasa kita kalau begadang itu tidak suka, kecuali memang ada hal-hal yang penting, itu ya. Kecuali Bang Roma mungkin ada lagunya terkenal. Nah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak itu. Ketika sudah melaksanakan sholat isya, mungkin cukup kita katakan kalau kita mungkin sholat isya jam berapa? Sholat isya jam 8 kurang berapa Ustaz sekarang? Jam 8 kurang 5 lah ya, atau 10 seperti itu. Nah itu, setelah itu mungkin ya kita setengah jam berzikir, mungkin ya kita anggap jam 9 lah, itu mungkin sudah top sekali, sudah full. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tidur malam hanya ketika bangun. Nanti Nabi dipercepat. Nabi dipercepat ketika bangun malamnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan qiyamul lail Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin ya lebih lama daripada bangunnya sampai ya mendekati waktu fajar. Oleh karena itu pemahaman tentang 8 jam ini ya saya belum tahu, memang silakan mungkin dikaji kembali atau bagaimana. Intinya tidur ini tidur yang berkualitas. Makanya dalam Islam itu ada adab-adab tidur itu. Ada adab-adab yang diminta untuk kita kerjakan sebelum kita melaksanakan tidur itu. Dan di antaranya apa? Sebelum tidur mungkin kita melaksanakan berwudu. Kenapa? Karena tidur dalam kondisi berwudu itu sangat besar sekali manfaatnya. Dan ketika tidur dalam kondisi berwudu itu berarti tidur kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca beberapa doa-doa yang dianjurkan, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian akhir dari surah Al-Baqarah dan yang lainnya, kemudian membaca doa. Setelah itu baru kita tidur, kira-kira seperti itu. Dan ketika malam hari juga, ya, ketika bangun malam
Kita berupaya untuk apa? Untuk ya mengerjakan contohnya bangun malam melaksanakan tahajud. Nah itu berapa pola kita, karena kata tahajud itu artinya bangun tertidur, bangun tidur, bangun dari tidur. Nah intinya bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak banyak ngobrol-ngobrol setelah melaksanakan sholat isya, kecuali memang ada hal-hal yang sangat penting sekali. Dan di sini nasihat ibunda Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengatakan bahwa jangan banyak tidur. Artinya kalau jangan banyak tidur, kita perintahkan atau dianjurkan untuk banyak bukan banyak begadang, Pak ya, bukan banyak begadang juga, tapi banyak ketika sepertiga malam itu diisi dengan apa? Dengan hal-hal yang memperkaya kita nanti di hari kiamat. Baik, rawahu Ibnu Majah an arba'ati min masyayikh an bihi nahwa. Wa qala Abdul Razzaq an Mu'ammar an Ma'mar an Zuhri, berkata Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri, inna Sulaiman bin Daud, sungguhnya Sulaiman bin Daud alaihissalam kharaja, beliau keluar wa ashabuhu yastasqun. Ketika itu beliau keluar dan sahabatnya itu yastasqun, minta hujan. Fara'a namlatan qa'imatan rafi'ah inda qiwariha tastasqi. Ketika itu beliau melihat ada seekor semut sedang berdiri, ya, inda qiwariha, sedang melaksanakan atau mereka membuat sebuah bentuk tastasqi. Sama juga semut ini meminta hujan. Faqala li ashabihi, lalu dia berkata, Nabi Sulaiman kepada sahabatnya, irji'u, kembalilah kalian, faqad suqitum, kalian telah diberikan hujan. Inna hadhihi namlata istasqat fastujiba laha. Kenapa? Karena sesungguhnya semut ini telah minta hujan dan dikabulkan kepadanya. Qala Ibnu Asakir, berkata Ibnu Asakir, wa qad ruwiya marfu'an wa lam yuzkar bihi Sulaiman. Tsumma saqahu min tariq Muhammad bin Uzair, dan ini beberapa riwayat. Baik. Kharaja nabiyyun min al-anbiya bin nas yastasquna Allah, fa idza hum bi namlatin rafi'atin ba'da qiwamiha ila as-sama, fa qala an-nabi irji'u faqad istujiba lakum min ahli hadhihi an-namlah. Dan jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan beberapa para sahabat, beliau berdoa untuk meminta hujan. Bisa jadi ketika minta hujan ini kan ada kondisi paceklik atau tidak turun-turun hujan. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta hujan, beliau melihat ada seekor semut yang sedang meminta hujan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengobrol dengan guru kami ketika di Bogor, ada sebuah pelatihan. Dan dia menyampaikan juga. Dan saya baru mendapatkan hadis ini. Ternyata orang-orang Yahudi itu bisa jadi mereka juga membaca hadis ini. Mereka itu ketika ingin memberikan kesuburan, menghidupkan sebuah lahan yang gersang, yang mati. Kata guru saya, ada penelitian itu, mereka itu mengumpulkan semut-semut dari beberapa daerah, diletakkan di tempat itu. Kenapa? Yang bisa jadi ternyata kalau berdasarkan hadis ini, semut-semut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang gersang itu agar diturunkan hujan. Gitu. Makanya cerdasnya orang Yahudi, kita kata cerdas. Kalau mereka mengatakan, contohnya apakah mereka tidak bisa membuat dengan teknologi yang mereka miliki? Contohnya ada sebuah yang gersang di daerah Israel sana, ingin mereka jadikan subur. Kira-kira bisa nggak mereka buat teknologi yang maju yang mereka miliki dengan bantuan Amerika, teman mereka, untuk menghijaukan daerah-daerah yang gersang di daerah Israel sana? Ya kita katakan mungkin mereka bisa seperti itu. Tapi ternyata kenapa mereka itu malah membawa semut-semut diletakkan di daerah gersang tersebut? Gitu. Ternyata mereka mengkaji hadis ini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam kalau ingin menjadikan daerah itu termasuk daerah subur, coba saja ambil semut-semut dari beberapa daerah seperti itu, dari daerah-daerah yang ada dari luar, kemudian letakkan semut itu di mana, di tempat yang gersang itu. Dan masya Allah itu terjadi saat sekali. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang Yahudi itu termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis ini. Gitu. Mereka bapak contohnya di daerah bapak, contohnya di daerah mana gitu, atau punya lahan, ya.
yang tidak turun-turun hujan atau yang gersang, coba apa? Kumpulin coba semut-semut yang ada itu ya, ambil dari daerah mana semut, kemudian dalam satu kontainer atau satu kondisi itu pindahkan ke sana. Coba lihat hasilnya. Kita ingin memuji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yakin tak kita? Karena orang-orang Yahudi mereka sudah mengamalkan ini. Ketika banyak semut-semut di sana, berarti kan semut-semut itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memberikan hujan. Dan insya Allah kalau hujan sudah turun terus sering-sering, maka daerah yang gersang itu akan kena air. Dan kalau sudah kena air, ya insya Allah tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh di atas tempat itu. Ya, nah ternyata ini hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Waqala Suddi asaba an-nasa qahtun an hadis Sulaiman. Ini sambungannya masih ada kaitan dengan hadis Nabi dan hadis tadi. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang tertimpa panceklik. Fa'amara an-nas fakharaju. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk keluar rumah. Fa'idza binnatin qa'imatin 'ala rijlaiha. Ketika itu beliau melihat ternyata ada seekor semut yang berdiri di salah satu kakinya. Basitatin yadaiha. Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut yang berdiri di atas salah satu kakinya, berdiri di atas kakinya. Kemudian kedua tangannya itu dihamparkan. Pernah lihat semut berdoa, Pak? Coba Nabi Sulaiman mengatakan seperti itu. Beliau melihat semut itu dalam kondisi yang berdiri, kemudian tangannya terhampar ke atas. Wahia taqul, dan semut ini mengatakan, Allahumma ya Allah, inna khalqan min khalqika. Sungguhnya kami ini adalah hamba, ciptaan dari ciptaan-ciptaan. Wala ghana'a bina an fadlika. Dan kami sangat butuh kepada karunia. Qala fasallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Baik. Dan kita alhamdulillah tiap malam atau tiap sore sekarang sudah hujan berbaik. Mungkin karena kebanyakan semut atau apa dewa. Tapi intinya bahwa ini masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ya. Baik, qala ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah di sini terkait tentang kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa beliau bisa berbicara dengan burung. Wa tafaqqada at-tayra faqala mali la arqul huda am kana min al-ghaibin. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengecek beberapa pasukannya, beliau memperhatikan kok tidak terlihat seekor burung yang selama ini ada, yaitu burung hudhud. Burung hudhud ini burung yang kecil, Pak ya. Angkana al-ghaibin. Kenapa burung itu tidak terlihat? Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Kenapa dia tidak mau datang? Kita katakan apel pagi apa ya? Ya, mungkin ada briefing atau apa. Nabi Sulaiman mengatakan aku akan siksa nanti burung tersebut. Kenapa? Karena dia tidak ikut kumpul. Aula asbahannahu, dan aku akan sembelih dia. Aula ya'tiyani bisultanin mubin. Nanti kecuali nanti burung itu datang dengan informasi kenapa dia terlambat. Famakasa ghairu ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in bin naba'in yaqin. Nah, ketika itu tiba-tiba datang burung hudhud tadi. Kemudian dia memberikan informasi, wa ji'tuka min saba'. Aku datang dari tempat yang disebut dengan Saba, bin naba'in yaqin, dengan informasi yang benar. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku melihat ada seorang wanita tamlikuhum yang memerintah mereka. Di mana? Di Sabah ini. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan banyak hal. Walaha 'arsyun 'azim, dan wanita ini memiliki arasy atau kekuasaan yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku mendapatkan dia, wanita ini, dan kaumnya sujud kepada matahari, min dunillah, ya, tidak kepada Allah.
Wa zayyana lahum asy-syaitan a'malahum, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka. Wa saddahum 'anis sabil, dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lam ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sampai terus ini cerita tentang dialog Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Nah, ada ulama mengatakan bahwa ada beberapa hewan yang mungkin pernah kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Ada beberapa hewan yang bisa selamat. Artinya apa? Yang seharusnya mereka itu mungkin secara hukumnya itu mereka diberikan hukuman, tapi ternyata mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita katakan kemarin, mohon maaf, ada anjingnya Ashabul Kahfi. Itu ya kita anggap mungkin itu sebagai makhluk ya dalam Islam sebagai najis, mazhab Syafi'i najis dan mazhab yang lainnya. Tapi selamat, Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Ternyata walaupun mungkin ini pesannya adalah kita diminta untuk memilih dengan siapa kita bergaul. Mohon maaf, seekor anjing yang mungkin sebagai makhluk yang dianggap najis, tapi mereka ketika dia bergaul dengan teman-teman yang soleh, yang baik-baik, maka Allah selamatkan itu. Ashabul Kahfi yang jumlahnya sekian disebutkan dalam ayat surah Al-Kahfi itu. Nah, ada seekor anjing yang tetap selamat dengan mereka. Pesannya apa? Kita diminta untuk mencari lingkungan yang baik. Kemudian sama juga burung hudhud ini. Burung itu burung yang kecil akan dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam karena tidak ikut bersama Nabi Sulaiman dan datang terlambat. Tapi ternyata burung hudhud bisa selamat dari hukuman Nabi Sulaiman. Kenapa? Allah mengatakan ternyata yang menyelamatkan burung hudhud ini adalah sesuatu yang agung. Apa itu? Ilmu yang dia miliki. Artinya seorang itu walaupun mungkin kecil, mungkin bentuknya yang tidak meyakinkan, atau mungkin posturnya kita anggap tidak seperti wibawa orang yang luar biasa. Tapi kalau dia memiliki ilmu yang luar biasa, itu insya Allah itu akan dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua hafal sebuah ayat kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah memberikan atau mengangkatkan derajat seorang itu karena apa? Karena ilmunya dan karena keimanannya. Makanya kita bisa belajar dari burung hudhud yang kecil ini bahwa ilmu itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu kita berikan motivasi kepada siapa? Kepada anak-anak kita, bahwa ilmu itu menjadi kunci kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin seorang itu mohon maaf sekali, terkadang seorang yang memiliki fisik yang terbatas, tapi ketika dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa, maka bagaimana akan dihormati. Mohon maaf sekali, walaupun ini tidak 100% bisa kita jadikan contoh. Seperti halnya saya lihat itu, siapa itu Pak ahli fisika yang sudah mati yang duduk di Stephen Hawking ya Pak? Stephen Hawking Pak maksudnya. Iya Pak, duduk di sebuah kursi roda. Ya, kita katakan normal, posturnya seperti itu. Kemudian duduk seperti itu, tapi dunia menghormatinya. Walaupun yang mengatakan bahwa kenapa Allah jadikan dia seperti itu, karena ada sebuah pernyataan dahulu yang dia ucapkan bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidupnya Allah berikan kesempatan kepada Stephen Hawking itu untuk apa? Untuk mungkin ya mereview atau memurojaah kembali pernyataan itu. Ternyata dia tetap dalam kondisi yang kafir itu. Tapi ala kulli hal, ada sesuatu yang diberikan penghormatan kepada orang walaupun ilmunya mungkin ya ilmu kita katakan ilmu fisika seperti itu, tapi bentuk seperti itu, duduk di atas kursi roda dengan kepala yang menyandar karena penyakit yang diderita. Tapi karena ilmu yang dia miliki, orang-orang di dunia itu masih menganggap bahwa Stephen Hawking itu sebagai ahli fisika. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ilmu di sini sangat penting sekali. Ilmu sangat penting sekali. Dan mohon maaf, banyak kan kita lihat juga orang-orang yang memiliki
secara fisik. Itu di Indonesia ini anak yang siapa itu mohon maaf Naja itu Pak, ya, seorang penghafal Quran itu kan mohon maaf saya itu kalau kita katakan mungkin ya tanda kutip lah secara fisik mungkin ya tidak sama dengan anak-anak yang biasa, tapi Allah berikan ilmu berhubungan dengan Quran kepada anak tersebut, dan bahkan saya melihat video itu menghafal Quran dalam durasi yang tidak normal. Artinya dalam hitungan beberapa bulan itu sudah bisa hafal Quran dan langsung kuat hafalannya. Kalau bahasa kita mungkin sudah mantap. Tapi makanya itu Masya Allah. Kenapa Allah tinggikan derajat orang tersebut? Artinya bahwa yang menjadi kekuatan seseorang itu bukan di fisik, tapi apa? Ilmu, keilmuan. Nah setelah lagi apa? Keimanan kita. Maka orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman, itulah kekuatan yang pada dasarnya kekuatan yang hakiki. Jadi kalau kita melihat contohnya ada orang yang punya kekuatan fisik tapi imannya lemah, itu di Islam tidak dianggap. Tapi kalau ada orang-orang, mohon maaf saya pernah mendengarkan sebuah kisah. Ada seorang yang sholat orang tua, sholat, tapi ternyata orang tua ini memiliki fisik yang tidak normal gitu kan. Kakinya pincang. Tapi Masya Allah, ketika dia melaksanakan ibadah sholat itu bisa tahan. Ya mungkin kita anggap kalau sholat ya bisa tahan melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih. Contohnya kalau kita kan sholat tarawih di Makkah, di Madinah kan waktunya durasinya sangat lama itu bisa kuat berdiri dan sangat semangat gitu, ketimbang orang-orang yang memiliki fisik yang sehat. Maka di sini kan kita bisa belajar bahwa kenapa orang yang memiliki fisik yang atau kaki satu itu dia bisa bertahan lama dan semangat melaksanakan ibadah sholat itu. Ternyata kan jawabannya cuma satu, itu karena keimanan yang kokoh yang dia miliki. Tapi ada orang-orang, mohon maaf, yang memiliki fisik yang kekar ya. Memiliki fisik yang kekar, kokoh seperti itu. Mohon maaf, untuk bangun subuh saja mungkin sulit banget. Jangan untuk mengangkat badannya. Mungkin kalau bangun subuh pagi hari untuk membuka kelopak matanya itu agak payah ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu pada dasarnya kekuatan itu bukan kekuatan biasa. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu yang dianggap kekuatan dengan kekuatan. Oleh karena itu satu yang penting kita untuk pahamkan kepada kita semua dan terutama kepada anak-anak kita bahwa kesehatan fisik itu penting, tapi kesehatan ruh itu penting. Kemudian kesehatan akal juga penting. Artinya apa? Keimanan anak-anak kita harus ditingkatkan, harus kuat. Dan ilmu anak-anak kita juga harus kuat. Agar mereka juga bukan cuma sekedar perhatian kepada fisik mereka, juga perhatian kepada akal mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini ketika dikatakan dia menjadi orang yang balik, maka dia juga berakal. Karena ada penelitian sekarang ini Pak, tidak semua, kebanyakan anak-anak sekarang ini ketika dia balik ternyata belum berakal. Sama-sama kalau balik berakal Pak, otomatis balikun akil. Kalau anak sekarang tidak, badannya sudah balik, tapi ternyata akalnya belum balik gitu Pak. Nah itu ya di antara hal-hal yang menjadikan itu perhatian orang tua yang mungkin satu sisi terlalu berlebihan. Ketika anaknya ingin mengerjakan apa langsung jangan takut seperti itu Pak, atau banyak hal seperti itu. Ala pilihan kita diupayakan bahasan saya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan keimanan dan kekuatan ilmu, motivasi kepada kita sebagai orang tua untuk menguatkan iman anak kita dan ilmu anak kita. Ini mungkin bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menjadi mulut kita dan bimbingan Allah senantiasa Allah berikan kepada kita. Baik, langsung doa saja. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa. Mari kita beristighfar, berabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.